Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel EDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap keadaan sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang koordinat kartesius. Ini merupakan lanjutan dari koordinat kartesius yang sebelumnya ya. Oke, langsung saja. Nah, pada sistem koordinat kartesius terdapat titik-titik yang memiliki pola atau keteraturan ya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan materi tersebut digunakan rumus-rumus yang terdapat pada pola bilangan. Oke, jadi ini untuk koordinat kartesius ini ada hubungannya sama pola bilangan di bab yang pertama ya. Nah, jadi sebelum masuk koordinat kartesius, pastikan dulu adik-adik sudah menguasai pola bilangan yang 1 sampai yang 6 ya. Oke, suku ke n pada pola bilangan genap mulai dari 2 itu adalah 2n. Nah, yang namanya suku genap, bilangan genap, itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini rumus suku ke n-nya itu bisa 2 kali n. Jadi 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, dan seterusnya ya. Itu namanya pola bilangan genap. Nah, berikutnya suku ke n pada pola bilangan ganjil itu mulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Nah, ini yang namanya dengan bilangan ganjil ya. Nah, itu rumusnya adalah 2n kurang 1. Nah, gimana kita bisa tahu rumusnya 2n kurang 1? Ini selisihnya kan 2 nih kan. Nah, ini selisihnya 2, ini juga selisihnya 2. Jadi kalau kita tulis 2n, berarti 2 kali 1 itu 2 untuk suku pertama ya. Untuk suku ke n ini 2 kali n, 2n ya. Jadi kalau suku pertama berarti 2 kali 1 itu kan 2. Jadi untuk pola bilangan ganjil ini kan mulainya dari 1. Jadi 2 kali 1 2 dikurangi berapa atau ditambah berapa dapatnya 1. Yang pastinya dikurang ya. Jadi ini dikurang 1. Otomatis ini rumusnya juga dikurang 1 ya. Jadi 2 kali 1 2 kurang 1 itu adalah 1. Nah, gimana dengan suku kedua? Suku kedua juga sama. Berarti 2 kali 2 4 kurang 1 itu dapatnya adalah 3 dan seterusnya. Sehingga rumus untuk pola bilangan ganjil itu adalah 2n kurang 1, sedangkan yang pola bilangan genap adalah 2n ya. Oke, next. Jumlah bilangan asli berurutan. Nah, untuk jumlah bilangan asli berurutan itu maksudnya dari angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sampai seterusnya. Oke, sekali lagi ya, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi jumlah bilangan asli berurutan itu berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai ke n. Jadi kita nggak tahu berapa banyak, itu kita misalkan sebagai n ya. Nah, untuk mencari jumlah bilangan asli berurutan itu rumusnya adalah banyak suku kali suku ke 1 tambah suku ke n per 2. Nah, banyak suku simbolnya itu adalah n ya. Jadi n dikali dengan suku ke 1, simbolnya itu adalah U1 atau A. Nah, di sini saya pakai U1 ya. Tambah suku ke N. Nah, suku ke N itu simbolnya adalah UN per 2 ya. Oke, next. Biar lebih jelas ya, kita langsung ke contoh berikut ya. Contoh soal berikut. Yang pertama, koordinat titik A 5,7, B 6,9, C 7,11, dan D 8,13 pada gambar di bawah. Nah, merupakan susunan titik yang berpola ya. Tentukan koordinat titik yang ke-30. Nah, ini kita nggak mungkin gambar sampai titiknya ke 30 yang ke atas ya. Nah, ini disajikan ada 4 titik ya. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kita perhatikan dulu dan kita kerjakan step by step. Dimulai dari yang X. Ini 5, 6, 7, 8 ya. Nah, jadi kita lihat dulu yang koordinat X kita selesaikan dulu. Ini bilangan asli ke n ya, karena ada angka 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan asli berurutan dimulai dari 5 ya. Nah, ini selisihnya dari 5, 6, 7, 8 itu adalah 1 ya. 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi ya. Kita fokus yang X-nya dulu ya. 5, 6, 7, 8. Koordinat X kita fokuskan dulu. Nah, ini selisihnya satu angka semua ya. 1, ini juga 1, ini juga 1. Jadi sudah pasti huruf depannya itu adalah 1n, atau kita bisa tulis dengan n saja ya. Jadi 1n, n.
Oke. Kita kalau mulai dari suku pertama, N-nya 1, berarti ditambah berapa supaya dapat 5 ya. Yang pastinya 4 ya. Berarti bilangan asli ke N mulai dari 5 itu adalah rumusnya N tambah 4 ya. Kita coba tes masukin. Suku pertama ini angka 5. Jadi kalau N-nya diganti dengan angka 1, 1 tambah 4 itu adalah 5. Suku kedua itu 6. Jadi 2 tambah 4 itu 6. 3 tambah 4 itu 7. 4 tambah 4 itu 8. Nah, berarti sudah benar ya. Koordinat S bilangan asli ke N mulai dari 5 itu adalah N tambah 4 ya. Oke. Jadi bilangan asli ke 30 ya. Ini yang ditanya bilangan asli ke 30. Jadi kita tinggal gantikan atau substitusi N, tukarkan N dengan angka 30 yang ditanya. Jadi sehingga jawabannya itu adalah 30 tambah 4 itu adalah 34. Nah, jadi koordinat S sudah dapat, titiknya itu adalah 34 ya. Oke, next yang koordinat Y. Koordinat Y di sini ada angka 7, 9, 11, dan 13 ya. Nah, dari sini ya. 7, 9, 11, 13 ya. Nah, selisih 7 ke 9 itu adalah tambah 2. 9 ke 11 itu juga tambah 2. 11 ke 13 itu juga tambah 2. Nah, sehingga rumus dasarnya itu pasti sudah 2N ya. Nah, 2 kali 1 itu 2. Sementara suku yang pertama ini adalah 7. Jadi 2 kali 1 2 ditambah berapa supaya dapat 7? Yang pastinya ditambah 5 ya. Nah, jadi 2 kali 1 2 tambah 5 itu hasilnya ada 7. 2 kali 2 4 tambah 5 itu hasilnya ada 9. 2 kali 3 6 tambah 5 itu hasilnya adalah 11. Dan seterusnya ya. Nah, sehingga bilangan ganjil ke N mulai dari angka 7 itu rumus dasarnya adalah 2N tambah 5 ya. Nah, yang ditanya adalah yang ke-30 ya. Sehingga bilangan ganjil ke-30 dimulai dari angka 7, itu kita tinggal gantikan N-nya dengan angka 30 ya. Jadi dapatlah hasilnya 2 kali 30 tambah 5 itu hasilnya adalah 65. Jadi kesimpulannya koordinat titik yang ke-30 itu adalah X, Y. Itu berarti S-nya 34 dari sini. Dan Y-nya adalah 65. Jadi X, Y-nya adalah 34,65 ya. Oke, next. Contoh soal nomor 2. Ini juga sama, diketahui 4 titik. Nah, ini pastinya ada pola ya. Nah, kita cari dulu koordinat X-nya. Nah, koordinat X-nya dimulai dari suku pertama ini ada angka 3. Ini 6, ini 10, yang ini adalah 15. Nah, kita perhatikan ya. Dari 3 ke 6 itu tambah 3. Dari 6 ke 10 tambah 4. Dari 10 ke 15 itu tambah 5. Nah, ini polanya tambah 3, tambah 4, tambah 5 ya. Jadi kalau pertanyaannya tentukan koordinat titik yang ke-10, berarti dia harus buat sampai yang ke-10 ya. Nah, ini kita nggak mungkin tulis dengan panjang karena menghabiskan waktu. Jadi kita pakai solusi yang lain. Koordinat S itu suku pertama itu adalah 3. Nah, 3 itu dapatnya dari 1 tambah 2 ya. 2 bilangan asli. Nah, next, itu ada suku kedua itu adalah 6. Nah, 6 itu dapatnya dari 1 tambah 2 tambah 3. Ini 3 bilangan asli. Nah, suku ketiga itu ada angka 10. Ini ya, berarti 1 tambah 2 tambah 3 itu 6 ya, tambah 4 itu adalah 10. Nah, jadi kalau mau cari suku ketiga itu ada 4 bilangan asli ya, jumlah dari 4 bilangan asli. Nah, gimana dengan suku keempat? Ini juga sama, jumlah dari 5 bilangan asli. Nah, cara ini lebih efektif ya, ketimbang kita pakai tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, dan seterusnya ya. Nah, suku yang berikutnya, suku ke-10, kesimpulannya itu adalah 11 bilangan asli. Sekali lagi ya, karena di sini polanya di sini tambah 3, tambah 4, tambah 5, ini polanya nggak sama, kita harus pakai metode yang lain ya. Nah, kita pakai cara seperti ini. Ini suku pertama ini 3, berarti dapatnya dari 1 tambah 2. 2 bilangan asli ya, jumlah 2 bilangan asli. Jadi kalau suku kedua itu 6, berarti 1 tambah 2 tambah 3 lagi. Berarti jumlah 3 bilangan asli. Sementara suku ketiga itu adalah jumlah 4 bilangan asli. Suku keempat jumlah 5 bilangan asli. Jadi kesimpulannya suku ke-10 itu adalah jumlah 11 bilangan asli ya.
Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat konsepnya itu adalah rumus dari jumlah bilangan asli berurutan itu adalah N kali U1 tambah UN per 2 ya. Nah, N ini ada berapa banyak? Di sini ada 11 angka ya. Berarti 11 kali U1 itu 1 ditambah dengan UN suku ke N ini adalah 11 per 2 ya. Jadi 11 kali 12 per 2 itu hasilnya adalah 66 ya. Nah, ini kita udah dapat koordinat X ya. Nah, gimana dengan koordinat Y-nya? Nah, koordinat Y-nya ini angkanya adalah 7, 9, 11, 13. Nah, ini polanya sama ya. 2 tambah 2 nih ya. Tambah 2, ini 9 ke 11 juga tambah 2. Ini juga tambah 2. Nah, ini sama ya seperti yang soal sebelumnya. Berarti tinggal masukin 2 kali N, 2 tambah berapa supaya dapat 7, tambah 5 ya. Nah, ini sama seperti soal nomor 1. Berarti bilangan ganjil ke 10 itu rumusnya tinggal gantikan dengan N-nya dengan angka 10 ya. Jadinya 2 kali 10 tambah 5 itu dapatnya adalah 25 ya. Nah, kesimpulannya koordinat titik ke 10 itu adalah 66,25 ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini adik-adik semua masih mengerti ya konsepnya ya. Oke, next. Ini koordinat titik polar atau kutub. Nah, yang dinamakan koordinat titik polar atau kutub itu merupakan cara menentukan letak suatu titik atau objek berdasarkan jarak dan arah atau sudut terhadap titik acuan O ya, sebagai titik pangkal. Nah, ini titik O-nya. Nah, dari posisi S ini menuju ke P ini namanya alfa ya, sudut alfa. Terus dari sini ke Q, ini ya, posisi Q itu adalah R, 180 kurang theta ya. Jadi kalau kita mau cari posisi P nih, R, alfa, berarti ini jaraknya misalnya 5. Sudutnya nih misalnya 30 derajat. Jadi posisi titik P itu adalah 5,30 derajat ya. Nah, sementara kalau soalnya nih tetanya diketahui misalnya 40 derajat. Nah, ini R yang untuk Q ini, posisi Q ini R-nya anggaplah 6. Nah, kita mau cari posisi Q ini gimana? Berarti tinggal masukin Q itu R, 180 derajat kurang theta. Nah, kenapa 180 derajat kurang theta? Nah, ini kita perhatikan ya gambar ini. Nah, ini posisi Q. Ini tetanya ya. Ini misalnya tadi ini 40 derajat ya. Nah, posisi Q itu harus dihitung dari bagian sini ya. Ke arah Q ini, dari posisi OS ini ke Q ya, berlawanan arah jarum jam ya. Nah, jadi posisi yang seperti ini Q-nya ini jaraknya kan R-nya kan 6 cm. Nah, ini 40 derajat. Jadi ini berapa derajat? Yang namanya pelurus itu kan 180 derajat. Jadi kita mau cari sudut dari XOQ itu adalah 180 derajat dikurang 40 derajat, sehingga dapatnya adalah 140 derajat ya. Nah, setelah udah dapat sudutnya ini, berarti posisi Q ini adalah Q buka kurung R-nya itu 6 cm ya, berarti 6,180 derajat kurang 40 derajat berarti itu 140 derajat ya. Berarti 6,140 derajat. Nah, kesimpulannya ini koordinat polar titik P itu R, alfa dari sini ya. Dan koordinat polar titik Q itu adalah R, 180 kurang theta ya. Oke, next. Nah, kalau kita jabarkan yang posisi titik P ini kan R, alfa. Ini jari-jarinya R, ini alfanya, berarti R itu adalah jarak dari titik pusat O ke P ya. Nah, R itu adalah jarak dari titik pusat O ke P. Alfa itu adalah sudut yang terbentuk antara OP, ini ya, OP, garis OP ini dengan garis OS ya. Nah, sudut yang terbentuk antara garis OP dengan OS itulah yang dinamakan dengan alfa ya. Nah, pada koordinat polar atau kutub dengan titik pusat O, posisi objek P dinyatakan dengan R, alfa. Ini ya.
R, alfa ya. Di mana R itu adalah jarak O ke P, dan alfa itu adalah sudut antara OP dengan sumbu S positif ya. Ini ya. Besar sudut alfa itu dihitung mulai dari sumbu OS positif. Nah, ini sumbu OS positif ya. Berputar berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam. Nah, ini ya. Ini berlawanan arah dengan jarum jam ya. Nah, beberapa sudut khusus yang perlu diingat dalam koordinat titik polar atau kutub. Yang pertama itu adalah 45 derajat ya. Nah, jika sudutnya 45 derajat, ini di hadapan sudut ini adalah depan. Ini depan ya. Nah, di hadapan siku-siku, ini namanya adalah miring. Nah, sisa yang ini adalah samping. Nah, jika S-nya ini A, S-nya ini A ya, ini sumbu S-nya A, sampingnya ini A, dan Y-nya ini A, Y-nya ini ya, sumbu Y-nya itu PP1 itu A, maka R-nya itu adalah A akar 2 ya, dan sudah dipastikan sudutnya itu adalah 45 derajat ya. Nah, cara mendapatkan nilai R-nya itu adalah A akar 2 itu memakai rumus Pythagoras yang telah dipelajari di tingkat sebelumnya ya. Nah, yang cara cari Pythagoras itu seperti ini. Jadi siku-sikunya di sini. Ini di hadapan siku-siku, ini namanya adalah C atau miring ya. Nah, yang ini sumbu S ini saya namakan A atau samping ya. Samping sudut ya, samping alfa nih. Nah, yang di hadapan alfa nih adalah depan, atau saya misalkan dengan B ya. B itu depan. Nah, rumus Pythagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, atau miring kuadrat sama dengan samping kuadrat tambah depan kuadrat ya. Nah, C-nya ini sisi miring ini kita mau cari sisi miring itu adalah R ya. Sisi miring di sini adalah R. Nah, R itu sama dengan akar. Nah, ini panjangnya kan A dengan A ya. Berarti A kuadrat ditambah dengan A kuadrat itu nilainya adalah akar 2A kuadrat. Nah, karena akar 2 ini tidak bisa dihitung, jadi akar 2 taruh di belakang ya. Nah, akar dari A kuadrat itu nilainya adalah A ya. Jadi akar dari A kuadrat, A pangkat 2. Nah, ini pangkat 2 dengan akar ini bisa dicoret, sehingga sisanya adalah A. Sama halnya seperti akar 9. Akar 9 itu kan adalah 3 ya. Nah, 9 itu dapatnya dari 3 pangkat 2. Nah, 2 dengan akar ini bisa dicoret, sehingga dapatlah 3 hasilnya, akar 9 ya. Next, sudut khusus berikutnya ini adalah 30 derajat ya. Nah, di hadapan 30 derajat ini, panjang sisinya ini dinamakan depan. Oke, di hadapan siku-siku ini adalah miring. Dan sisanya ini adalah samping ya. Nah, jadi, kalau misalnya depannya ini panjangnya 10 cm, berarti sampingnya ini adalah 10 akar 3 ya, sumbu S-nya ini ya. Dan miringnya atau R-nya ini, jaraknya, ini adalah 2A. 2A itu 2 kali 10, ini adalah 20. Nah, kalau bentuknya seperti ini, jadi di hadapan sudut ini adalah 10, panjang sisinya, di sampingnya adalah 10 akar 3, maka sudah dipastikan sudutnya ini adalah 30 derajat ya. Nah, jadi S-nya misalkan ini A akar 3 ya, ini ya, bukan akar 3 ya, ini A akar 3. Y-nya ini nilainya A, sudah dipastikan R-nya itu adalah 2A ya. Next, sudut khusus berikutnya itu adalah 60 derajat. Nah, pada sudut 60 derajat, ini yang bagian yang berbeda dengan 30 derajat hanya di bagian X sama Y ya, jadi dibalik aja ya. Jadi sini S-nya A, Y-nya A akar 3, sementara di 30 derajat S-nya itu A akar 3 dan Y-nya itu adalah A. R-nya itu tetap sama ya, 2A ya. Nah, dapatnya ini dari Pythagoras ya. Jadi kalau misalnya S-nya ini 10 cm, Y-nya ini berarti 10 akar 3 ya. Nah, jari-jari R-nya ini adalah 20 ya. Jadi di hadapan sudut, ini namanya depan. Jadi panjang sisi di hadapan siku-siku ini adalah miring. Nah, sisanya ini adalah samping ya. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh berikut ya.
Nah, tentukan koordinat polar atau kutub untuk titik P dan Q pada gambar berikut. Nah, di titik P ini kita lihat jaraknya di sini ada 5 ya. 5 satuan. Nah, dengan sudut yang terbentuk antara OS dan OP itu adalah 56 derajat. Nah, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya itu koordinat polarnya adalah 5,56 derajat ya. Nah, pertanyaan B. Nah, di sini kita lihat Q-nya ini, OQ ini jaraknya R-nya adalah 8. Oke. Nah, sudut yang terbentuk di sini adalah 50 derajat. Nah, perhitungan sudut ini kita mau hitung dari OX berlawanan arah jarum jam ya, sampai ke garis OQ ini ya. Nah, kalau di sini 50 derajat, berarti dari sudut antara OS dan OQ itu adalah 180 dikurang dengan 50 derajat ya. Maka hasilnya itu adalah 130 derajat ya. Nah, sehingga jawabannya itu adalah 8,130 derajat. Oke ya, contoh soal nomor 2. Nah, tentukan koordinat polar untuk titik P dan Q dengan koordinat kartesius berikut. Nah, ini diketahui P-nya ini 6,6 akar 3 ya koordinatnya. Nah, cara carinya gimana? Nah, kita gambarkan dulu. Ini sumbu S-nya ini 6 ya. Jadi ini sumbu S-nya 6. Nah, sumbu Y-nya ini adalah 6 akar 3. Nah, mau cari R-nya gimana? Berarti cara cari R-nya ini pakai Pitagoras ya. Jadi R-nya ini adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat lalu diakarkan. Nah, ini rumus Pitagoras yang tadi ya. Jadi rumus yang tadi ini kan begini. Nah, ini C, yang sini A, dan yang sini adalah B. Nah, kita mau cari panjang sisi di hadapan siku-siku. Ini namanya miring. Berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, demikian halnya dengan kasus seperti ini ya. Jadi di sini sisi miringnya di sini ditulis R ya. Berarti kita gantikan C-nya ini dengan R. Jadi R ini sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini S-nya dan sini Y-nya. Ini berarti C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jadi sama aja ya. Nah, angka berikutnya tinggal masukin angkanya ke dalam S dan Y ya. Jadi di sini S-nya adalah 6. Jadi masukin nilai 6-nya ke dalam S. 6 kuadrat tambah 6 akar 3 kuadrat ya. Nah, berikutnya 6 kuadrat itu nilainya adalah 36. Nah, gimana dengan 6 akar 3 kuadrat? Nah, 6 akar 3 kuadrat itu sama halnya seperti 6 akar 3 dikali dengan 6 akar 3 ya. Jadi 6 dikali dengan 6 itu hasilnya adalah 36. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9. Jadi 36 dikali dengan akar 9 itu adalah 3 ya. Jadi 36 kali 3 itu hasilnya adalah 108. Jadi 108 tambah 36 itu hasilnya adalah akar 144 ya. Dan hasil akhirnya adalah 12. Nah, sesudah kita udah dapat nilai R-nya ini adalah 12. Nah, ingat ya, di dalam penentuan koordinat polar itu kan rumusnya adalah R, alfa. Nah, kita mau cari sudut alfanya ini berapa? Nah, kita perhatikan dulu. Di sini 6 akar 3. Dan yang sini adalah 6. Berarti sama kayak pola yang tadi ya, di rumus sebelumnya. Ini kalau misalnya A akar 3, di sini adalah A. Nah, A-nya ini 6, ini A akar 3, A akar 3 ya. 6 akar 3 ya. Jadi di sini 12, ini berarti adalah 2A ya. Nah, kalau polanya seperti ini, berarti ini alfanya adalah 60 derajat ya. Nah, sehingga kita dapatlah hasilnya itu koordinat polar titik P itu R, alfa. Nah, R-nya itu ada 12 dan alfanya itu adalah 60 derajat ya. Nah, next pertanyaan berikutnya min 5,5. Nah, kita gambarkan dulu ke diagram kartesius ya. Nah, S-nya min 5 berarti di sebelah kiri ya. Nah, 5 langkah, 5 satuan ke kiri. Dan Y-nya itu ada 5 satuan berarti ke atas ya. Positif berarti ke atas. Ini S yang negatif berarti ke kiri ya. Oke. Nah, setelah kita gambarkan, nah kita udah dapat R-nya ini
dengan Y-nya ini dengan S-nya ini ya. Ini S ya. Ini S-nya ini adalah min 5. Ini S ya. S-nya min 5, Y-nya 5, dan R-nya ini tinggal cari dengan memakai Pitagoras ya. Nah, R itu adalah akar dari S kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, S-nya itu adalah min 5 kuadrat ditambah Y-nya itu adalah 5 kuadrat. Dan hasilnya itu adalah akar 50 ya. 25 tambah 25 berarti akar 50. Nah, akar 50 ini sama seperti akar dari 25 dikali dengan 2 ya. Nah, akar 25 itu adalah 5. Akar 2 itu tidak bisa dihitung, sehingga tulis kembali akar 2 ya. Nah, sehingga kita udah dapat nilai R-nya itu adalah 5 akar 2. Dan alfanya ini gimana carinya? Ini alfanya ini sama dengan 180 kurang theta. Nah, tetanya berada di posisi ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya kalau panjang sisi yang ini 5, ini juga 5 satuan, ini juga 5 satuan, otomatis theta yang terbentuk pada gambar ini adalah 45 derajat ya. Nah, sehingga kita bisa cari alfanya itu adalah 180 derajat dikurang theta, tetanya itu adalah 45 derajat ya. Nah, sehingga hasil dari alfanya itu adalah 135 derajat. Nah, setelah kita udah menentukan R-nya, alfanya juga udah dapat, berarti kita tinggal tuliskan koordinat polar ya. Nah, koordinat polar titik Q itu adalah R, alfa, berarti 5 akar 2, 135 derajat ya. Oke, next, ini topik berikutnya adalah koordinat lintang bujur ya. Nah, koordinat lintang bujur itu adalah posisi objek di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Oke, posisi objek tersebut dinyatakan dalam bentuk pasangan garis lintang dan garis bujur ya. Nah, biar lebih jelasnya apa itu garis lintang dan garis bujur, kita langsung lihat ke contoh soalnya saja ya. Tentukan koordinat lintang bujur kota Denpasar ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu posisi Denpasar itu berada di bagian mana. Nah, di sini Denpasarnya ya, posisi Denpasar itu yang di kotak merah kan ya. Nah, setelah itu kita lihat ke arah horizontal. Nah, ke arah horizontal nih posisi Denpasar itu di bagian mana? Antara 8 derajat 30 dan 8 derajat 45 ya. Nah, yang ini dinamakan dengan lintang selatan ya. Nah, terus kita lihat yang bagian vertikal ke atas. Ini ada 115 derajat 00 dan 115 derajat 15 ya. Nah, yang ini kita namakan sebagai BT ya, bujur timur ya. Ini bujur timur, yang ini adalah lintang selatan. Nah, sehingga kita bisa tulis koordinat lintang bujur kota Denpasar itu adalah terletak pada 8 derajat 30 yang ini ya, sampai 8 derajat 45 LS lintang selatan, dan yang bagian atasnya itu 115 derajat 00 BT sampai 115 derajat 15 BT ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Supaya lebih memahami konsep tentang diagram kartesius yang kedua, silakan kerjakan latihan berikut dan jangan lupa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.